Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahil qail inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di penghujung tahun 1443 Hijriah. Hanya berselang satu kali pelaksanaan Jumat lagi, maka di hari Ahadnya 31 bulan Juli adalah hari pertama dari kalender Islam yang baru tahun 1444 Hijriah. Setiap agama mempunyai kalender yang sekaligus menjadi rujukan waktu untuk hari-hari besar dan perayaan mereka. Agama Buddha, mereka punya kalender Imleknya.
agama Kristen dengan kalender Masehinya, dan kita umat Islam dengan kalender Hijriyahnya. Kalender Hijriyah itu sudah berjalan bahkan sebelum Islam. Hanya yang menjadi karakteristik di dalam Islam adalah penentuan tahun oleh Sayyidina Umar di masa beliau menjabat sebagai khalifah. Bulan-bulannya sudah berjalan sejak jauh sebelum Rasulullah lahir, tentang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Usaha Sayyidina Umar adalah mematok tahun pertama di dalam Islam. Tapi sayangnya, ketika Allah perintahkan umat Islam ini masuk ke dalam syariat secara totalitas, kita justru memilih dari syariat ini seperti orang yang makan di atas hidangan meja prasmanan. Kita comot yang kita suka dan kita tinggalkan yang tidak kita sukai. Syariat ini megalak-galak, yang mangan datumo, yang hana galak datinggai. Maka akhirnya jadilah pelaksanaan syariat Islam itu pincang. Karena Allah membuat keteraturan sedetil-detilnya, paling detil, dekah, luar biasa. Maka ketika ada ketidakseimbangan pada salah satu sistem, dari sistem yang luar biasa ini, itu akan menimbulkan ketimpangan pada semua bidang. Kita nggak perlu terlalu jauh tentang alam yang luar biasa yang Allah ciptakan dalam kesempurnaan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, pernyataan Allah dalam Al-Quran. Farji'il basara hal tara min futur. Silahkan perhatikan kembali, ulang lagi penelitian kalian. Tidak akan kalian dapati dalam penciptaan Allah itu ada sesuatu yang cacat. Tetap semuanya seimbang. Coba perhatikan kendaraan saja yang diciptakan akhir-akhir ini. Semua pakai sensor. Sedikit saja ada masalah ketidaksesuaian, mulai dari pasokan udara, bahan bakar, kualitas bahan bakar, sensor oksigen. Sedikit saja tidak pas, dia akan memunculkan lampu indikator dan itu menyebabkan perjalanan kendaraan menjadi tidak nyaman. Maka tidak bisa dipilah-pilah. Dulu ketika teknologinya masih karburator, bengkel-bengkel umum silahkan bereksplorasi. Tetapi ketika sistemnya sudah pakai komputer, maka bengkel-bengkel umum harus merujuk kepada bengkel resmi. Mereka punya sensornya sendiri. Nyan baru moto yang manusia ciptakan. Alam ini Allah yang ciptakan. Syariat ini Allah yang buat aturan. Tiba-tiba aturan yang sudah sempurna yang Allah berikan, sama seperti anak-anak kita yang kita belikan sepeda motor yang baru dari dealernya, APM, agen resmi penyalur kendaraan, pemegang merek. Tiba-tiba oleh anak kita diubah dari ban yang sudah terukur, ban depan berapa ukuran lingkar pelaknya, berapa ketebalan. Rok ban umitnya ganto ban cacing mendu. Honda Raya pelak ka pelak itangen. Menimbulkan ketidakseimbangan. Maka kenapa di jalan raya tersebut dipersoalkan tentang truk yang masuk kategori odol, overdimensi dan overload. Ditambah bak truk supaya lebih banyak muat bahan yang diangkut. Padahal dari pabrik sudah diukur dengan daya tampung bak sebesar ini, maka rem akan bekerja maksimal. Kita tambah bobotnya. Ketika meluncur turun, rem tidak mampu menahan bobot tersebut. Maka syariat ini lebih detail daripada ukuran rem pada kendaraan. Berjalan dengan baik. Maka karakteristik dari syariat Islam adalah waktu ibadah ditentukan dengan perhitungan kalender Hijriyah. Tapi hari ini karena kita sudah sangat akrab dengan kalender Masehi, menjadi bingung dan tergagap saat ditanya tahun depan Idul Fitri tanggal berapa. Bitnyo, tanggal pajan, yang kau likut Idul Fitri tanggal sekian bulan sekian. Karena kita sudah terbiasa dengan kalender Masehi, bingung. Padahal kalau kita akrab dengan kalender Hijriyah, kapanpun ditanya kapan Idul Fitri, bahkan 1000 tahun yang ke depan kapan Idul Fitri, tetap jawabannya 1 Syawal. Hanum itu. Lama dan kita tergagap disebabkan kita mengkonversi dari tanggal Hijriyah ke tanggal Masehi. Maka orang-orang Nasrani, mereka tidak pernah lupa kapan Natal, tetap diingat 25 Desember. Tapi orang Nasrani yang tinggal di Arab Saudi akan kelabakan seperti orang Islam yang tinggal di Indonesia. Karena di Arab Saudi pakai kalender Hijriyah. Nyan orang Kristen dedeh hoti tatanyang pajan Natal, pertih lagi orang Islam di Aceh tatanyang pajan Raya. Kenapa? Terbiasa, kasibuk ngatagok.
Dan anak-anak kita menjadi orang yang latah disebabkan karena latahnya orang tua. Ketika dulu di awal-awal tahun 2012 di Banda Aceh ada gerakan untuk mengantisipasi jangan ada peringatan malam tahun baru. Saya menggugat. Justru saat kita melarang orang merayakan malam tahun baru, kita sedang mengkampanyekan tahun baru. Ada banyak orang yang sudah lupa malam besok tahun baru, tapi turun tim dari pemerintah mengingatkan malam besok jangan ada yang bakar-bakar ikan, bah. Mesti ingat, oh rupanya malam tengah tahun baru. Justru di dalam larangan terdapat promosi. Kenapa? Karena jiwa kita paling senang pada sesuatu yang dilarang. Saya ingat dulu kecil-kecil masih SMP. Ada penyanyi di ibu kota itu mengeluarkan sebuah lagu. Takdir memang kejam. Enggak laku kasetnya. Tapi turun fatwa MUI tidak boleh diedarkan kaset tersebut karena menyebutkan takdir itu kejam. Hansip barang pas saya. Kenapa? Karena tabiat kita daripada cecam lebih baik dayu. Maka kalau ingin disuruh, larang saja. Kalau ingin melarang, suruh saja. Ini tabiat kita. Maka sebagai umat Islam, yang perlu kita lakukan bukan melarang, tetapi mengalihkan perhatian anak-anak dan remaja-remaja kita dari hal-hal yang tidak penting di dalam agama. Itulah yang dibahasakan dengan indah oleh Rasulullah di dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahagian dari indahnya keberislaman seorang manusia adalah bahwa dia tidak menganggap penting hal-hal yang tidak ada urusannya dengan dia. Hana ya perempuan kambut roh. Orang tua kita membahasakan dengan baik pula dalam bahasa Aceh. Kebut gap betat terindu mukemat iku hai tehila. Budroh dulu. Tapi inilah generasi yang sudah sangat larut di dalam tradisi orang lain. Saya yakin hampir semua anak-anak kita itu hafal bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Tapi saya tidak yakin bahkan kita yang hadir di masjid ini bisa hafal bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Belum tentu kita bisa hafal. Tidak akrab dalam kehidupan. Maka ini menjadi persoalan. Kalender Hijriah ini ada karakteristik yang khusus bahwa pergantian hari ditandai dengan terbenamnya matahari. Jelas, yang ditunggu pasti. Sedangkan tanggal Masehi, kalender Masehi, pergantian tahun, pergantian bulan dan pergantian hari tidak ditentukan oleh peristiwa di jagat raya, tapi ditentukan oleh sebuah benda yang kita sebut jam yang berputar baik di tangan atau di dinding rumah kita. Kalaulah kita mau sedikit membuang waktu dan memperhatikan betapa kebutuhan itu sangat terstruktur di dunia ini. Untuk kalender Islam, kita tidak bisa percepat jadwal pergantian waktu. Belok mata urole baru je menggantau kalender. Tapi untuk kalender Masehi, coba tanyakan kepada anak-anak kita yang getol grup-grup lejo malam 21 Desember. Apa yang kalian nanti sampai begadang sepanjang malam? Bukankah tidak lebih dari menanti jarum panjang, jarum pendek bersusun pada angka 12? Dan di malam 31 Desember, seolah-olah semua orang di dunia ini lupa bahwa jam tangan itu dan jam dinding, semua jam mempunyai tombol untuk mereset waktu. Boh kepa tajak menjaga dari maghrib sampai pukul 12 untuk jak preh hijak gerau. Maka saya sarankan di masjid-masjid yang ingin merayakan malam tahun baru, selesai salat Isya, umumkan kepada jemaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jangan pulang dulu karena malam ini 30 Desember, mari kita putar jam tangan kita ke jam 11 lewat 59 menit. Tinggal hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hore. Tahun baru wajah rumah. Tapi malamnya sepakat Pak Abang Mandum. Tidak ada yang tahu bahwa yang kita tunggu hanya jam tangan berputar ke jam 12. Tapi untuk kalender Hijriah tidak ada yang bisa menggerakkan waktu. Maka ketika dulu Nabi Ibrahim berhujjah dengan Namrus, dikatakan oleh Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Namrus katakan, saya Tuhan kamu. Ana uhyi wa umit. Saya yang menghidupkan dan saya yang mematikan. Dia panggil dua orang petugasnya, yang satu dipenggal mati dan satu dibiarkan hidup. Namrus tidak tahu membedakan antara menghidupkan dengan membiarkan hidup. Menghidupkan, memasukkan ruh ke dalam jasad yang mati. Sedangkan tugas Fir'aun, tugas Namrud saat itu hanya membiarkan seorang yang hidup untuk tidak mati.
Tapi Nabi Ibrahim tidak ingin berlarut-larut dalam debat kusir seperti ini. Kalau berbicara tentang hal-hal yang terjangkau oleh Namrus, debatnya akan panjang. Maka Nabi Ibrahim beralih keluar dari kemampuan Namrus. Oke, kata Ibrahim, saya akan sembah Anda sebagai Tuhan saya, tapi tolong tunjukkan sebuah kemampuan lagi milik Tuhanku. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhan saya itu menjalankan matahari dari arah timur. Fa'ti biha minal maghrib. Tolong balik, jalankan dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Terbungkamlah raja yang kufur ini. Kenapa? Karena matahari di luar kemampuan Namrus dan Firaun. Ini matahari. Tidak ada manusia yang mampu untuk menahan gerak matahari. Ini karakteristik Islam. Maka kita dianjurkan untuk setiap bulan itu memperhatikan hilal untuk menentukan waktu. Tetapi karena perjalanan kalender Hijriyah tersebut berpatokan kepada bulan yang terjadi khilafiyah, maka para ulama sepakat untuk membolehkan dalam urusan transaksi bisnis, perdagangan dan perjanjian internasional untuk menggunakan kalender Masehi. Kenapa? Karena kalau kalender Hijriah dipakai, nanti terjadi khilaf pendapat. Nyopakat, siapa gahlam ya? Pekalepluh atau mantang 20 sekurang. Ada perbedaan pendapat. Tapi kalender Masehi tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Stabil perjalanan matahari, perjalanan bumi mengelilingi matahari. Maka dari zaman dahulu, mereka rayakan Natal di musim salju, sampai sekarang Natal tetap di musim salju. Tapi pelaksanaan ibadah haji dari musim dingin sekarang sudah berpindah ke musim panas. Kenapa? Karena perjalanan bulan tidak stabil perjalanan matahari. Tapi semua ada hikmah. Karena Islam tidak menginginkan kita seragam. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Tuhanmu mau, wahai Muhammad, dia akan ciptakan manusia itu satu golongan saja. Islam semuanya. Aswaja semuanya, ataupun Wahabi semuanya. Wala yazaluna mukhtalifin, tetapi mereka senantiasa berbeda-beda. Padahal nenek moyang kita satu, Adam. Tapi lahir 20 kelahiran, 40 orang anak, berkembang biak. Ada Eropa, ada Asia, ada Afrika. Eropa sepakat putih, semua raya panjang, hidung mancung. Afrika sepakat mendum, keriting haluh, hidung pesek, kulit hitam. Tapi Asia yang beraneka ragam. Na mata tubli, na mata sipit, na kulit hitam, na kulit putih, yang putih, na hitam. Kalau Tuhanmu mau, dia akan ciptakan manusia satu golongan saja, taat semuanya. Tapi ternyata manusia selalu berbeda-beda pendapat. Walidzalika khalaqahum, dan untuk berbeda itulah Allah ciptakan kita. Allah tidak ciptakan kita untuk keseragaman. Untuk apa perbedaan? Lita'arafu, dijelaskan pada ayat yang lain, agar kalian saling mengenal, bukan saling menjajah, saling menekan dan saling menindas, tetapi untuk kalian saling mengenal. Ketika terjadi perkenalan, maka timbul cinta dan kasih sayang. Ketika timbul cinta, kita berharap orang yang kita cintai tersebut sebaik keadaan kita yang dalam keadaan baik-baik saja. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia berharap terjadi pada saudaranya kejadian yang terbaik yang ada pada dirinya. Ini keimanan dan ini keislaman. Maka perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tantangan kita dalam keseharian sering terjadi ketika ada orang tua yang ingin mendidik anak dengan baik, tidak ada televisi di rumahnya. Lalu terjadilah perjalanan waktu, anak ini besar, dia datang ke rumah tetangga untuk menonton televisi. Akhirnya orang tua khawatir, nyetip malam kita biar anak kiban cara baik debit. Maka orang tua itu belikan televisi di rumahnya agar anak ini tidak keluar dan tontonannya bisa diatur oleh orang tua. Umat Islam sejak masa Rasulullah tidak pernah merayakan satu Muharram. Anaknya bid'ah hari datang, kullu bid'atin dhalalah wa lawanya. Tidak pernah merayakan satu Muharram. Tetapi umat Islam yang tidak diberikan tawaran alternatif, kegiatan-kegiatan yang lain yang positif, akhirnya sibuk merayakan hari raya orang lain. Anak yang hana TV rumah drog, ejak rumah kau. Maka akhirnya oleh para cendekiawan Islam, daripada mereka sibuk merayakan hari raya orang lain, kita berikan kesibukan yang lain yang lebih bermakna tentang sejarah, tentang pengenalan satu Muharram. Maka dibuatlah pawai, dibuatlah karnaval untuk menyibukkan anak-anak dengan kegiatannya sendiri.
Daripada tibuk buat kenduri gap, kelebih agak tibuk buat kenduri rau. Ini motivasi latar belakang. Tetapi kesalahan kita adalah ketika hal-hal yang positif ini tiba-tiba berbalut dengan kondisi yang negatif. Pernah satu ketika, hari Ahad juga 1 Muharramnya, pawai karnaval dilaksanakan setelah sholat duhur. Anak-anak, apa yang terjadi? Sholat duhur gagal, sholat asar lewat. Karena anak-anak sudah pakai baju seragam karnaval. Tujuannya mulia, untuk menyibukkan anak-anak dari kegiatan hari raya yang lain. Tapi pada prakteknya mereka lupa bahwa waktu terbatas. Anak-anak kelelahan, tidak sholat duhur dan tidak sholat asar. Maka ada tujuan yang mulia, harus dipertimbangkan eksekusinya dengan cara-cara yang terhormat. Tidak cukup hanya dengan niat yang mulia. Dan itulah kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin menyibukkan kita dengan hal-hal yang tidak perlu. Tapi kita sudah terlanjur menyibukkan diri untuk hal-hal yang tidak perlu. Maka ada tantangan zaman. Para ulama menarik kita ke dalam pusaran energi positif untuk mengingat sejarah. Maka seharusnya 1 Muharram diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Bid'ah memang enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Om yang menambah begat mereka akan kumpul pada acara hari raya agama yang lain. Tapi jangan larut dengan mengikuti tradisi dan tren mereka. Jangan dalam rangka perayaan 1 Muharram tapi konser apapun namanya. Cukuplah 1 Muharram itu kita buat dengan kajian hal-hal yang menarik minat generasi muda terhadap akhlak mereka dan apa yang akan mereka persiapkan di masa depan. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itulah tugas kita sebagai orang tua semakin lama semakin berat. Maka sungguh kadang-kadang kita cemburu kepada saudara-saudara kita yang setelah sekian lama berkeluarga Allah tidak berikan keturunan. Karena bahan ujiannya menjadi berkurang. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian dan Allah di sisinya terdapat pahala yang besar. Harta ujian, anak ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan. Kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan sebagai sebuah fitnah, sebagai sebuah ujian. Maka jangan orang yang kehidupannya enak, pangkatnya tinggi, hartanya melimpah, mahayutat. Jangan pula orang yang kehidupannya susah, ekonominya sulit, melarat, lalu dia katakan Allah Ta'ala telah memberikan ujian. Bukan itu ujiannya. Maka Allah katakan ada hamba-hamba wa amma, adapun orang-orang yang diuji oleh Allah dengan kenikmatan, dibukakan pintu rezekinya, faqala rabbi akraman, dia katakan Allah telah memuliakan saya. Dia jadikan ukuran mulia dan hina pada harta dan kekayaan. Bukan, tapi ujian yang sebenarnya adalah kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar. Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ujian itu bukan karena miskin dan kaya. Ujian yang sebenarnya adalah kondisi kepedulian kita kepada alam sekitar. Ada anak-anak yatim yang tidak ada orang peduli. Ada orang-orang miskin yang tidak mendapatkan makanan. Makanya di dalam Islam, ibadah yang tertinggi bukan solat di awal waktu. Ibadah yang tertinggi bukan solat sunat pula pingkui. Ibadah yang tertinggi bukan haji dan umrah setiap tahun. Ibadah yang tertinggi di dalam Islam adalah tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rifuh. Engkau berikan makan dan engkau ucapkan salam kepada siapa? Baik orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Urang duk tabi makanan, urang yang yau tu makut berikan rasa aman. Maka Allah ulang-ulang paduan dua perkara tersebut. Allah ingatkan dalam surat Al-Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberikan mereka kenyang dari rasa lapar dan aman dari rasa takut. Allah ulang di dalam surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Tetap takut dan lapar adalah ujian yang sebenarnya. Maka mukmin yang terbaik yang mampu mengamankan saudara-saudaranya dari rasa takut dan rasa lapar. Maka Rasulullah katakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian yang dia tidur di waktu malam sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar padahal dia tahu. Maka Islam mengajarkan ibrah-ibrah yang seperti ini. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Maka mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat di hari Jumat yang mulia ini
mendatangkan kesadaran kepada kita semuanya. Anak-anak itu adalah tanggung jawab. Arahkan mereka untuk tidak larut dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Kita tidak perlu terlalu besar menggembar-gemborkan kesalahan orang lain. Kenapa membuat acara show? Kenapa dibuat acara konser? Salahkan kenapa anak kita bisa terseret di dalam lingkungan tersebut. Kalau setiap orang tua menjaga anak dan keluarganya tidak ikut acara konser, tidak ada satu pihak pun yang ingin mengadakan konser. Jangan lagut, kepui begat. Tapi kenapa ada konser? Karena anak-anak kita menyambut. Dibuatlah dalih karena orang Aceh haus hiburan. Kenapa haus hiburan? Karena orang Aceh oleh orang tuanya tidak mengarahkan anak-anak untuk terhibur dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Tidak terhibur dengan salawat. Apalagi ada yang katakan salawat bid'ah. Terus balik karena bid'ah. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana meyakinkan anak-anak kita bahwa hiburan yang terbaik adalah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita senang anak kita sudah banyak yang hafid, tapi hafid sekalipun belum tentu menikmati hafalannya, kecuali dia paham ayat-ayat Al-Quran itu dengan seni balaghahnya. Maka penting untuk mempelajari bahasa Arab agar kita menikmati lantunan ayat suci Al-Quran tersebut sebagai ibrah dan sebagai hiburan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai penutup, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yang Al-Quran diturunkan padanya. Ketika dalam waktu-waktu beliau gelisah, beliau ingin Al-Quran didengarkan dari mulut orang lain. Beliau panggil sahabat beliau Abdullah bin Mas'ud. Beliau katakan, "Iqra ya Ibn Mas'ud." Bacakan wahai Ibnu Mas'ud. Dan beliau katakan, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika tunzal." Adakah patut saya bacakan ayat-ayat ini untukmu padahal Al-Quran ini memang diturunkan kepadamu? Apa kata Nabi? Uridu an asma'ahu min ghairi, saya ingin mendengarkan lantunan ayat Al-Quran itu dari orang yang lain. Beda orang yang membacakan, maka akan beda getaran yang terdapat di dalam jiwa. Mudah-mudahan jiwa kita masih bergetar mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan bagi kita wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سبب النعيم المؤبد وأشهد أن محمد رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. بسم الله. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.